gini, ilmu tasawuf itu melatih nafsu, melatih hati, melatih ruh supaya bisa bersama Allah, supaya connect bersama Allah. Ya Rabb, Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudiz zalal. Min alamatil i'timad tantawi setegenan alal amal kana amal nuqsanur raja ari kurang harapan inda wuzudiz zalal nalikana aya zalal, aya kesalahan. Satu acan ya, lebet kana makalah ya, saalit kurang nyarioskeun mabade, tapi mabade yang apa, yang enggak bisa enggak ya. Artinya supaya kita nanti pembahasannya enggak kabur. Jadi kita sedikit bicarakan mabadenya dulu, tapi enggak semuanya, yang saya kira-kira penting aja. Jadi enggak semua saya bahas mabadenya, enggak sepuluhannya, enggak, tapi berapa aja. Kitab hikam yang insya Allah ya, kita akan kaji selama 10 hari ini insya Allah ya. Itu berbicara tentang ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang tidak bisa ditinggalkan ya, oleh siapapun. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang harus dipakai oleh siapapun yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, siapapun dia. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak boleh meninggalkan ilmu tasawuf, harus baca ilmu. Walaupun ya, sebagian sekte, sebagian ajaran ada yang sangat benci dengan nama tasawuf, sangat gak senang dengan tasawuf, itu sangat gak senang. Tapi saya yakin itu cuma benci terhadap namanya saja. Adapun kalau perihal tasawufnya, sebagian ya mereka pakai juga, karena hampir gak mungkin orang bisa selamat kalau tanpa memakai ilmu tasawuf. Gak mungkin. Jadi sebagai apapun orang, namanya orang mukmin, mau alim ya, mau nggak alim, mau orang awam, mau siapapun harus terlibat dari bagian tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf ini kan ilmu yang membahas hati ya. Ilmu yang membahas hati, ilmu yang membahas ruh, ilmu yang membahas qalbun. Itu yang dimaksud innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi hampir dipastikan orang yang dipandang Allah itu adalah orang yang memakai ilmu tasawuf. Jadi walaupun dia nggak paham tasawuf, tapi ilmu tasawuf itu harus terlibat, walaupun sebesar apa gitu, harus terlibat. Tergantung kedalaman seseorang berhubungan dengan tasawuf, dengan pengalaman tasawuf, pengamalan tasawuf, pengetahuan tasawuf, sebesar itulah kejernihan seseorang.
Sebesar inilah kedekatan dia bersama Allah. Sejauh apa dia dari ilmu tasawuf, ya, setidak tahu apa terhadap ilmu tasawuf, sejauh apa dari amalan tasawuf, sejauh itulah dia dari kebenaran, dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasawuf itu nggak mungkin nggak dipakai, harus dipakai. Walaupun dia nggak ngerti maknanya, nggak ngerti kaidahnya, ngerti apanya, tapi pengamalannya harus dipakai. Karena tasawuf itu adalah ilmu yang berbicara tentang hati. Kalau ekstrimnya tasawuf itu adalah, ya, ilmu, ya, yang ngebahas langsung, ya, hubungan hati kita kepada Allah. Ya, itu tasawuf dalam versi, ya, yang pas lah untuk orang modern, ya, orang modern. Adapun tasawuf yang sebenarnya diantaranya pendapat Imam Junaid. Imam Junaid adalah ayyumi takal haq angka wa yuhyi kabih. Kata Imam Junaid juga diantara pendapatnya angtaku nama Allah bila alaqah. Ini tasawuf yang artinya tasawuf yang rumitnya, yang rumitnya. Ayyuhyika ayyumi takal haq angka, Allah membuat kamu enggak memandang diri kamu, lupa terhadap diri kamu. Kamu seakan-akan lupa, seakan-akan mati, seakan-akan apa? Enggak peduli. Angka dari dirimu, wayuhyika bih, dan apa? Allah menghidupkan kamu bersama. Jadi kamu hanya peduli sama siapa? Sama Allah. Ketika kamu masih, ya, masih peduli terhadap diri kamu, ya, artinya yang dipikirkan itu tentang diri sendiri, ya, Allahnya nomor 2, nomor 3, berarti itu, ya, belum benar dalam bertasawuf. Karena tasawuf itu adalah kehidupannya adalah Allah. Apa? Kehidupannya adalah Allah. Jadi napasnya ya Allah, pandangannya ya Allah. Ngomongnya ya Allah. Mandinya ya semuanya Allah. Dia mati dari diri sendiri. Itu tasawuf benarnya begitu. Kalau sudah tasawuf jadinya ya begitu. Jadi kita nggak peduli sama sekali tentang diri kita, nggak peduli. Dan itu, ya, kenikmatan, kelezatan yang sangat luar biasa. Kita mati dari diri sendiri, hidup dengan Allah. Jadi diri itu ya hapus, hilang saja, mati saja, nggak direken. Itu yang Imam Halaj ditanya, gitu ya, mau ke siapa? Imam Halaj nggak ada. Halaj nggak ada. Halaj nggak ada. Yang ada siapa? Ya Allah. Nah, kan mati, dia mati dari memandang diri sendiri. Tapi ya, jangan di ini, ya, jangan apa, ya, ngaji harus beres, ngajinya harus beres, nggak boleh apa, nggak boleh pembukaannya tau, nggak boleh. Kalau diambil begini mati sudah, mati beneran. Wayuhyi kabih, atau angtaku nama Allah bila alaqah, kamu bersama Allah itu tanpa ikatan apapun. Itu ekstrim. Kamu sama tanpa ikatan apapun. Jadi nggak ada ikatan. Allah itu ya sudah. Jadi ada dekat dengan Allah, memandang Allah, itu nggak ada. Bila alaqah, itu kan artinya memang dianya nggak ada. Dianya nggak ada. Dianya. Untuk sampai sana itu, ini yang didefinisikan oleh Imam Junaid, ini tingkat terakhir daripada ilmu. Jadi pencapaian terakhir ilmu tasawuf. Jadi seakan-akan ya sudah beres. Angtaku nama Allah bila alaqah. Jadi alaqah itu nggak ada. Jadi makanya Syekhuna Siddiq itu ngambil dari Qudul Himam, ngebaginya 3. Pertama ibadah, kedua ubudiyah, ketiga ubudah. Nah, yang diterjemahkan oleh Ibnu Azibah dari Imam Junaid al-Baghdadi itu
tingkat ubudah. Angtaku nama Allah bila alaqah. Jadi ya sudah, Allah tahu gitu. Apa? Allah tahu. Nanti kita dikaji lah, insya Allah mudah-mudahan bisa jelas. Sebenarnya yang akan kita bahas rencananya Iqdul Himam. Cuma kayaknya ngeri-ngeri juga kalau sekarang Iqdul Himam, takut apa ya? Iqdul Himam kan ya agak sedikit porno lah. Kalau dibahas agak sedikit porno. Tapi kita kembali ke Ibnu Abbad aja. Ibnu Abbad Sarah Hikam. Jadi kita baca nih Ibnu Abbad. Nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan apa kapan kita baca Ibnu Ajibahnya. Mudah-mudahan ya. Itu. Angtaku nama Allah bila alaqah. Nah, terus bila alaqah itu di mana? Kok kita bisa lihat bila alaqah? Dari mana kita bisa lihat alaqah? Kok bila alaqah tanpa ikatan apapun? Terus yang melihatnya apa? Nah, maka kita kaji selanjutnya maudunya, objeknya ilmu. Jadi yang dibahas itu nanti yang bisa melihat Allah bila alaqah itu apanya? Harus bisa melihat, menyaksikan angtaku nama Allah bila alaqah itu apanya? Nah, inilah yang dikaji dalam ilmu objeknya, yang dilatihnya apa? Nah, wa maudu'uhu, adapun maudu'nya, objeknya, ya, ilmu tasawuf adalah adatul aliyah, datnya Allah. Oh, keren ya, keren. Buat rumah non al ismu huwa kalimatun dalat ala maknan. Nah, itu sebenarnya adat naon aridat Allah. Ain bisa gitu aya. Ilmu kita mah. Oh, harus tahu gitu. Ya itu ilmu panglegegna. Panggayana gitu. Panggayana. Jadi lamun jelema encan ngajaran dirijian pana, ya, can ngajaran dirijian usul ke Allah, yaitu lawan ngaji hikam ya pasti balelo. Pasti balelo gitu. Karena maudunya adalah dat aliyah. Jadi kita membahas Allah langsung. Allah itu seperti apa? Allah teh kumaha? Nah, itu tidak bisa kecuali ilmu tasawuf. Nah, itulah ihya itu ngebahas itu. Cuma pembahasannya rada ihya itu tertib. Ihya itu tertib. Dibahas kabeh dari syariatnya, tarikohnya, hakikatnya gitu. Kabeh gitu. Nah, sementara lamun hikam itu ya nanti hikam itu dibahas cuma dua engke dina hikam. Jadi hikam itu ngobrolin satu muridin, kedua wasil. Jadi hikam itu cuma ngobrolin dua. Pertama muridin, kedua wasil. Jadi ngomongin bagaimana orang ingin ketemu Allah dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah ketemu Allah. Jadi hikam itu cuma ngomong gitu. Bagaimana orang pengen ketemu Allah, pengen nyaksiin Allah, pengen wusul kepada Allah, dan bagaimana orang yang sudah wusul kepada. Nah, jadi jelas caranya seperti apa, kalau sudah jadi seperti apa. Jadi ya hikam seperti itu. Jadi nggak masalah tadi datul aliyah li'annahu yubahasu anha bi'tibari ma'rifatiha imma bil burhan au bisyuhud wal iyan pal awwal li talibin wasan wasidin. Jadi baik nanti dengan argumen atau dengan menyaksikan, ya. Wakila adapun kil objek daripada ilmu tasawuf itu an-nufusu wal qulubu wal arwah. Nah, ini yang lebih apa? Yang lebih jelas ya. Jadi objek ilmu tasawuf apa tadi? An-nafsu wal qulub wal arwah. Ya, lebih pas. Kenapa? Karena tadi ujungnya adalah bersama Allah tanpa Allah, bareng-bareng bersama Allah tanpa. Bersama Allah itu apanya? Bersama Allah itu apa badannya? Bersama Allah itu apa ilmunya? Nah, bersama Allah itu apa rasanya? Nah, cara untuk melihat ke sana itu, jadi dalam ilmu itu dijelaskan nanti yang ketemu Allah, yang bersama itu adalah
nafsunya atau hatinya atau ruhnya. Ayo bareng-bareng. Nafsunya atau hatinya atau jadi angtaku nama Allah itu jelas, jadi bukan fisiknya. Jadi bukan fisiknya, bukan angan-angannya, tapi apa tadi? Hatinya, nafsunya atau ruhnya. Jadi bisa dibilang gini, ilmu tasawuf itu melatih nafsu, melatih hati, melatih ruh supaya bisa bersama Allah, supaya connect bersama Allah. Jadi supaya hatinya bersama Allah, supaya ruhnya bersama Allah. Jadi nu bersama Allah teh tanah ruh lain. Aduh, bersama Allah kumaha apa? Nah, eta. Jadi nu bersama Allah nanti hatinya atau nafsunya atau iya. Karena hati itu ya ibarat rumah. Ya, hati itu ibarat apa? Ibarat rumah. Jadi di rumah eta kan apa? Ya bisa diisi oleh siapapun. Ya, dalam rumah itu bisa diisi oleh siapapun. Nah, ketika hati itu bisa sampai kondisi tertentu, katakan sudah dalam kondisi tertentu, bisa sudah bersih, sudah dihiasi, maka hiasan yang ada di rumah itu, kondisi yang di rumah itu, itu menunjukkan siapa yang bisa masuk ke sana. Ibarat lamun rumahna biasa-biasa, butut, kotor, bala, ya masuk paling jejurut, berit gitu. Tapi ketika rumah itu bersih, bagus, indah, maka itu rumah itu akan diminati oleh yang hebat, oleh yang mulia-mulia, oleh orang-orang berpangkat, oleh siapapun yang hebat-hebat. Nah, rumah itu kalau hati itu kalau sudah sampai kualitas tertentu, kalau sudah dalam keadaan tertentu, maka rumah itu akan dimasuki oleh akan diisi oleh pemilik sejati. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan qalbul mu'min arsyur rahman atau qalbul mu'min baitur rahman. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, aina Allah?" "Ya Rasul, di mana Allah?" Kata Nabi, "Bi qalbi abdihi al-mu'min." Ayo, bi qalbi abdihi. Jadi tasawuf itu adalah melatih hati orang. Ngalatih hati orang supaya hati orang itu benar-benar bersih. Benar-benar bersih, benar-benar indah. Bikin ke hati orang teh layak panggih jeung Gusti, layak yang sikeun Gusti Allah. Saur Kanjeng Rasul, li waktun la yasauni illa rabb. Li waktun, aku punya sebuah waktu la yasauni illa rabb, yang tidak bisa ada pun apa-apanya kecuali Allah. Jadi dina eta hate teh eueuh deui kecuali saha? Allah. Jadi teu bisa teu inget nanaon. Teu bisa nanaon. Geus we saleh teu ketingali, poek kabeh. Ya Nabi pun ada saat seperti itu gitu. Jadi supaya ubar. Jadi teu inget nanaon kecuali hutang. Ya, teu inget nanaon kecuali Allah. La yasauni illa rabb. La yasauni illa rabb. Jadi teu bisa inget nanaon kecuali ka saha? Ka Allah. Tidak bisa oleh apapun kecuali saha? Nah, hati seperti itulah nanti yang diupayakan sampai dengan ilmu tasawuf. Di tasawuf itu seperti itu. Jadi ngalatih hatena supaya bisa nyaksikan Gusti Allah. Ngadidik hatena supaya jadi mungkin yang berbicara di dalam hikam itu nanti lain masalah kumaha pandangan mata, kumaha jaga telinga, kumaha ngajaga suku, kumaha jaga lisan. Eta mah ilmu muamalah eta mah. Jadi
dina ilmu hikam lebih ke arah kumaha hate memang supaya layak nyaksikan Gusti Allah. Hate berapa? Ya hate yang penuh dengan perhiasan, penuh dengan kemewahan, ya. Hati yang diagungkan, hati yang dimerdekakan, ya. Hati yang penuh rindu, hati yang penuh cinta, ya. Hati yang ya sakumas-sakumanu disebutkan ya dina kitab tasawuf disebut tahalli, ya sebenarnya tahalli dibersihkan sifat-sifat madmumah, ya, terus dihiasi ku sifat-sifat saya tahalli. Jadi tahalli jeung tahalli itu ilmu tasawuf itu maudu. Nah jadi kayak kedepannya orang untuk nyeraskeun naon-naon hanya nyeraskeun naon tah hate nyeraskeun naon tah. Jadi itu nyeraskeun masalah bab karomah, bab niup cai gitunya lain, ya bab pinter-pinteran, bab hebat-hebatan lain. Hanya nyeritakeun hate kumaha hatena supaya bisa nyaksikan Gusti Allah. Kamu nyeritakeun hayang ngaji hikam supaya kabayar hutang, mah jauh mah lain cerita, itu lain cerita. Kamu hayang ngaji hikam supaya loba nu manggil ceramah, jauh mah jauh. Jadi ngaji hikam itu supaya bisa nyaksikan Gusti Allah, supaya hati pinuh ku Gusti Allah. Jelas teh. Jadi ngaji hikam itu nanti hatena supaya nyaksikan Gusti, supaya hati bersama Allah bila alaqoh dengan tanpa alaqoh, tanpa ikatan apapun, tanpa perantaraan apapun, tanpa perantara, tanpa ikatan, langsung bersama Allah. Jadi ingatnya ngaji hikam itu lain supaya orang pandai bicara, supaya banyak nungonang, ya, banyak pengaruh, terus bisa orang bahkan untuk nikmat ibadah pun tidak. Saya ulangi, untuk nikmat ibadah pun orang hanya ngaji hikam apa nikmat ibadah, tidak, bukan ke sana. Lain ke sana. Jadi ujungnya itu bukan didinya. Ujung itu hanya bisa ingin menyaksikan Gusti Allah. Karena kenapa harus menyaksikan Gusti Allah ujungnya? Karena ya, secara sejarah ya, dia masih mabadanya. Sejarahna bahwa nu ayat itu kursa kadar Allah. Kamu lagi, nu sejarah nu ayat saudara Allah. Jadi tidak ada keindahan, kehebatan, kemewahan itu tidak ada faktanya. Anu cek urang ayeuna mobil hebat, sawah hebat, majikan ngeunah. Tah, faktana itu sebenarnya tidak ada. Faktana tidak ada. Jadi semua yang enak-enak, yang nikmat-nikmat itu sebenarnya tidak ada. Yang sempurna itu tidak ada. Jadi nu enak, nu ngeunah, nu nikmat, anu cek urang hebat itu hanyalah ya, bagian. Bagian dari ya bagian sangat-sangat kecil lah ya, yang akan kita saksikan dengan hati ketika kita menyaksikan Gusti Allah.